Halo, selamat sore. Bertemu lagi di mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai fungsi. Ya, jadi apa itu fungsi? Fungsi adalah subprogram yang mengembalikan sebuah nilai. Ya, jadi apabila waktu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai prosedur, fungsi dan prosedur itu sama halnya. Jadi dia sama. Hanya bedanya di prosedur dia tidak mengembalikan nilai, ya, tapi di fungsi dia mengembalikan nilai. Jadi ada return di fungsi yang kita buat, ya. Nah, untuk bagaimana cara membuat sebuah fungsi? Jadi sama saja dengan cara membuat prosedur, ya. Jadi kita menggunakan def spasi nama fungsinya. Kalau ada parameter kita gunakan parameternya, tapi kalau tidak ada boleh dikosongkan. Kemudian yang membedakan di sini kita menggunakan pernyataan atau statement return. Ya, return itu adalah mengembalikan nilai dari hasil perhitungan atau proses yang kita gunakan untuk selama di dalam fungsi tersebut. Nah, misal kita punya contoh seperti ini, ya. Saya mau membuat sebuah fungsi dengan nama fungsi kuadrat. Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui hasil kuadrat dari sebuah bilangan. Ya, nah di sini yang saya gunakan adalah fungsi dengan parameter. Ya, jadi saya buat def kuadrat dalam kurung bilangan. Ya, nah tadi yang membedakan antara fungsi dan prosedur adalah fungsi itu mengembalikan nilai, maka kalian harus menggunakan return. Bagaimana kalau misalnya kalian tidak membuat return? Ya, yang terjadi adalah programnya tidak bisa jalan, salah gitu. Ya, nih. Jadi return rumusnya. Di sini kalian boleh, misal kalian nggak mau, misalnya mau ditampung dulu di variabel, boleh nggak? Misalnya kalian buat dulu hasil sama dengan bilangan kali bilangan. Terus returnnya return hasil. Boleh seperti itu. Atau kalau kalian tidak mau, kalian boleh langsung return dan rumusnya apa. Nah, di sini kelemahan dari di sini karena di fungsi tidak ada fungsi cetak hasil dari perhitungan ini, maka fungsi cetak hasilnya atau printnya itu wajib dilakukan di program utama. Ya, jadi kalau kalian cetak di sini nggak keluar hasilnya. Ya, jadi misalnya kalian print hasil, ya, atau print bilangan kali bilangan nggak bisa. Jadi dia fungsi itu hanya tugasnya mengembalikan nilai saja hasil dari perhitungan yang kalian buat di situ. Nah, di program utamanya bagaimana? Program utamanya tinggal kalian buat dulu bill, ya, masukkan bilangan sesuai dengan tipenya. Misalnya kalian pakai integer atau misalnya kalian pakai float. Terus kalian print hasil kuadrat sama dengan misalnya kuadrat, kalian panggil fungsinya. Jadi fungsinya ini kan kuadrat dalam kurung bilangan, tapi bilangan ini kalian sesuaikan dengan di sini. Jadi karena saya panggil bill, maka saya kuadrat dalam kurung bill, ya, seperti itu nanti hasilnya. Nah, bagaimana dengan fungsinya? Pseudocode untuk fungsi. Jadi kalau prosedur kalian tulisnya prosedur, kalau fungsi kalian tulisnya function. Nama fungsi input seperti biasa, ya, data parameternya apa. Cuman di sini ada sama dengan tipe hasilnya. Jadi kalian tambahin sama dengan hasilnya itu dalam bentuk tipe data apa. Misal kayak tadi kan kuadrat itu kita tentukan bahwa hasilnya adalah berupa tipe integer. Ya, bedanya di situ aja.
Nah, jadi kalau misalnya kalian diminta buat pseudocode dari algoritma tadi, bagaimana? Jadi misalnya kalian bikin dulu function kuadrat dalam kurung input bilangan titik 2 integer sama dengan integer. Ya, deklarasi samain di sini bilangan. Ya, deskripsinya return bilangan kali bilangan. Nah, untuk ini yang deklarasinya harusnya nggak usah ya, nggak ada. Terus algoritma fungsi return kuadrat, deklarasinya function kuadrat, jadi panggil function ini function kuadrat dalam kurung input bilangan integer menghasilkan integer, kemudian variabel bil integer. Ya, deskripsinya baca bilangan, kemudian cetak fungsinya kuadrat bil. Ini saya perbaikin dulu sebentar ya. Oke, jadi di sini deklarasinya tidak ada. Kenapa dia tidak ada? Karena bilangan di sini merupakan sudah ditulis di inputnya adalah integer, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana membuat flowchartnya? Flowchartnya sama dengan membuat flowchart prosedur. Ya, jadi dari sini functionnya dulu mulai bilangan titik 2 integer. Nah, di sini kita tidak perlu untuk yang functionnya return, ditulis return, kita pakai proses ya, karena dia berupa proses mengembalikan nilai return bilangan kali bilangan, selesai. Nah, untuk di program utamanya mulai bilangan integer, masukkan bilangan, kemudian cetak. Di sini bedanya sedikit dengan yang prosedur. Kalau prosedur kan kita pakai subdefine proses ya, pakai subprogram. Di sini karena kita gunakan dengan program yang lain, maka saya tambahin fungsinya cetak. Jadi karena kita gunakan dengan cetak, maka kalian pakai simbol cetak. Jadi cetak kuadrat bil, seperti itu. Ya. Nah, ini ada latihan buat kalian. Silakan dikerjakan. Jadi latihannya gimana? Kalian diminta buat pseudocode dan flowchart dari kasus ini. Jadi nanti ada dua bilangan 1 dan bilangan 2. Kalian input, kalian diminta untuk cari bilangan terbesarnya apa, bilangan terkecilnya apa. Nah, kalian diminta buat fungsi ya, fungsinya dengan nama nanti bilangan terbesar sama bilangan terkecil. Jadi ada dua fungsi ya, ada dua fungsi. Untuk fungsi yang bilangan terbesar untuk cari bilangan terbesar, dan bilangan terkecil untuk cari bilangan terkecil. Oke, sekian dulu materi hari ini. Silakan dikerjakan latihannya. Terima kasih.